Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3572-3574 Holy Pool Bottom. Chen Ping juga menggunakan teknik kondensasi untuk terus menyerap napas dalam pemurnian batu tonik itu. Dan pria itu berwajah muram, kecuali bahwa dia tidak punya cara untuk berurusan dengan Chen Ping di luar tirai cahaya. Tepat ketika Chen Ping melonggarkan penjaganya dan fokus pada pikirannya, suara aliran air di atas kepalanya membuat Chen Ping bangun dalam sekejap. Chen Ping mendongak dan melihat bahwa kota dedaunan yang mengerikan itu datang ke arah dirinya sendiri. Ye Liancheng memiliki mata merah dan tampak terpesona. Chen Ping tahu bahwa dedaunan pengetahuan ilahi Liancheng ini telah terpengaruh. Ye Liancheng memiliki 3 nathan yang meradang, yang dapat menahan dingin di kolam suci. Tetapi karena terus semakin dalam, kolam suci tidak akan tampak dingin, tetapi tekanan besar. Ye Liancheng tidak memiliki masalah dengan kekuatan dari 9 produk dan tekanan melawan, tetapi ia telah mengabaikan pengaruh kolam suci pada pengetahuan ilahi. Jadi pada saat ini, Ye Liancheng tampaknya gila dan datang ke Chen Ping. Kekuatan 9 produk Ye Liancheng yang selamat dari pengepungan pecah, dan tidak ada reservasi sama sekali. Dan dia tidak peduli jika kolam suci tidak akan dihancurkan, dia sekarang dirusak oleh pengetahuan ilahi, hanya berpikir untuk membunuh Chen Ping, dan sisanya tidak akan memikirkannya sama sekali. Melihat Ye Liancheng, Chen Ping mengerutkan kening dan buru-buru menempatkan semua kekuatan di tubuhnya ke dalam operasi. Langsung menghadapi seorang biarawan 9 pin, Chen Ping tidak berani memiliki kelonggaran dan niat sedikit pun. Chen Ping juga tahu bahwa untuk membunuh Ye Liancheng sendirian, itu tidak mungkin. Jadi Chen Ping melihat tirai cahaya itu, kamu Liancheng sekarang tidak tahu apa yang direpresentasikan oleh tirai cahaya, juga tidak tahu apa yang harus dibuat untuk batu. Jadi selama Chen Ping menggunakan sarana untuk membuat kota di daun itu tertarik untuk menebus batu, kamu bisa. Nak, juga Firebet saya, Ye Liancheng meraung, memukul Chen Ping dengan pukulan. Chen Ping menjalankan semua kekuatan untuk melawan, tubuh adalah retret konstan yang dipukul oleh Ye Liancheng. Pada akhirnya, Chen Ping tidak membantu, dan mulutnya terus-menerus memuntahkan darah. Ye Liancheng memandang Chen Ping dengan mata suram penuh. Itu meremehkan, gali perutmu dan beri aku Firebit. Ye Liancheng berkata kepada Chen Ping, oke, saya memberi Anda mutiara menyala. Chen Ping benar-benar memuntahkan manik-manik api. Sekarang bagian bawah kolam tidak dingin, jadi tidak masalah jika ada Firebit. Itu sedikit kecelakaan untuk melihat Chen Ping Guyan memuntahkan Firebets. Chen Ping melempar bola api keluar, tetapi bola api bahkan berguling ke sisi lain tirai cahaya. Ye Liancheng, tanpa ragu sedikit pun, harus mengambil mutiara api. Tetapi tepat sebelum cahaya menyala, dan sosok pria itu muncul kembali. Penyusup tidak sah, mati, sepatah kata dari seorang pria membuat Ye Liancheng sedikit terkejut. Kemudian cahaya batu tonik juga menarik perhatian Ye Liancheng. Ini adalah tonik, dan kolam suci dapat membentuk kembali garis darah karena tonik. Anda dapat mengambil batu-batu yang merawat sehingga putra Anda tidak perlu berada di kolam suci, atau ia dapat merombak darah. Chen Ping berkata kepada kota Yelian, Ye Liancheng baru saja berdiri. Tanpa kegilaannya, seolah-olah pengetahuan ilahinya perlahan pulih. Ye Liancheng melirik Chen Ping dan melihat trik di matanya. Anda berada di lubang saya, otak Ye Liancheng dipulihkan. Saya mengadu apa? Wajah lemah, Tuan Chan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Anda berada di dasar kolam selama setengah hari. Mengapa Anda tidak mengisi batu kapur? Parit ini dijaga oleh seseorang, Anda ingin membunuh orang dengan pisau. Ye Liancheng melihat pikiran Chen Ping. Chen dengan lembut tersenyum, mulutnya sedikit terangkat. Aku tidak pergi untuk mengambilnya, karena aku tidak bisa melawan hantu itu sama sekali. Aku hanya kekuatan produk untuk bertahan hidup. Bahkan jika pihak lain adalah hantu, itu adalah bukan apa yang bisa saya atasi. Halaman gereja Anda untuk melarikan diri dari Biksu 9 Pin.
tidak akan takut di sisi lain hantu. Kata-kata Chen Ping secara langsung merangsang Ye Liancheng. Bagaimana orang tua itu bisa takut pada hantu? Tetapi Anda seharusnya tidak merasa bahwa Anda pintar, sampai saya mendapatkan batu dan pemadam kebakaran yang merawat, dan kemudian membunuh Anda. Ye Liancheng selesai, berjalan langsung ke cahaya. Dia tidak peduli peringatan pria itu, lagi pula, pihak lain hanyalah sisa, bahkan bukan sisa, hanya sisa dari pengasuh yang memperbaiki batu. Ye Liancheng cukup percaya diri. Sebagai seorang biarawan 9 pin yang telah melarikan diri dari dunia, dapatkah dia masih takut pada hantu itu? Ketika Ye Liancheng berjalan menuju tempat kejadian, sebuah kejutan muncul di mata Chen Ping, dan pedang naga yang memotong di tangannya tiba-tiba muncul, siap untuk pergi kapan saja. Entry yang tidak sah, pembunuhan tanpa pengampunan. Pria itu mengancam kota Yelian lagi. Tapi di mana di Ye Liancheng akan peduli tentang ancaman sisa? Saya hanya melihat Ye Liancheng dengan percaya diri memasuki tirai cahaya, membungkuk dan mengambil mutiara api. Melihat Ye Liancheng memasuki tirai cahaya, Chen Ping langsung menangkap pedang naga yang memotong. Tetapi setelah menunggu sebentar, Ye Liancheng tidak memiliki hal sekecil apapun, dan pria itu tidak melancarkan serangan terhadap Ye Liancheng. Sekarang, Chen Ping tercengang, bagaimana dengan memasuki tirai cahaya dan membunuh orang yang tidak bersalah? Elit, haha, sisa juga berani mengatakan tidak malu. Rindu kamu juga untuk melindungi batu buatan? Aku tidak akan menghancurkanmu, kamu masih meninggalkannya. Kamu Liancheng tertawa dan melambai pada pria itu. Pria itu tidak bergerak, matanya yang dingin tertuju pada Ye Liancheng. Ye Liancheng melompat ke mulut dan kemudian melewati langsung tubuh pria itu, yang hanya tersisa, tidak ada tubuh sama sekali. Ye Liancheng berjalan melewatinya dengan mudah dan mengambil batu itu. Melihat bahwa Ye Liancheng telah mengambil semua batu tonik, pria itu masih tidak menyerang. Chen Ping langsung terpana. Situasi apa? Mengapa Anda langsung diserang? Hanya karena kekuatan barang yang telah Anda terdampar. Bukankah itu menggertak? Lebih besar dari sedang terburu-buru. Jika pria itu gagal, Ye Liancheng pasti akan bunuh diri dengan landasan, dan Chen Ping belum menjadi lawan Ye Liancheng. Anda bukan laki-laki, suami besar adalah Sima yang sulit dikejar. Anda berbicara dan kentut sama. Anda dapat memiliki batu peri ini, itu pasti peri. Saya belum pernah melihat peri yang Anda rekomendasikan. Tidak benar-benar mengerti? Bagaimana Anda menjadi peri? Apakah Anda berjalan di pintu belakang? Seorang biarawan 9 pin yang telah berada dalam perampokan telah menakuti Anda, dan saya melihat Anda memiliki sedikit kekuatan, dan kemudian Anda akan kurang bercinta. Chen Ping meneriaki pria itu. Dengan melakukan itu, Chen Ping juga ingin membangkitkan semangat juang manusia, dan tidak bisa menyaksikan kota Yelian keluar dari cahaya, dan jika kota Yelian keluar, semuanya sudah berakhir. Sumpah Chen Ping menyebabkan alis pria itu mengerutkan kening. Bocah bau, Anda juga orang pertama yang mengutuk kursi ini. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat, kursi ini bukan laki-laki. Katakanlah, tubuh pria itu memancarkan cahaya. Lalu tangannya berubah menjadi pedang dan dia dipenggal menuju Ye Liancheng. Cop asteris, mata pria sangat dingin. Satu dewa telah lewat. Ye Liancheng membuka matanya lebar-lebar, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tertawa, para dewa menyeberangi tubuh kota Yelian dan langsung memotong kota Yelian menjadi dua. Jiwa Ye Liancheng, yang ingin melarikan diri, juga terputus oleh dewa ini. Yelian City sudah mati, seorang beku 9 angka yang dengan mudah dipenggal. Beberapa Chen Ping tidak bisa mempercayainya, tetapi bagaimana bisa begitu buruk untuk mengetahui bahwa ini hanya hantu? Kamu Liancheng sendiri tidak ingin mengerti, dia tidak melihat ke bawah pada sisa, masih bisa memiliki kekuatan ini. Nak, Anda mengingatkan saya bahwa ketika Anda terbang ke peri, kursi ini pasti sangat baik bagi Anda untuk diam-diam, saya bukan laki-laki. Pria itu memandang Chen Ping dengan dingin, lalu dia secara bertahap dibentuk dan akhirnya menghilang.
Seluruh tabir cahaya telah menghilang, dan hanya mutiara yang menyala dan batu tonik yang sekarang bersinar. Semua tekanan di kolam suci telah hilang, dan bagian bawahnya menjadi lebih tenang. Chen, Anda tampaknya telah menyinggung peri, dan jika Anda terbang ke peri dan memasuki negeri dongeng, Anda tidak akan dibalas. Ochre berkata kepada Chen Ping, pipa dia, saat itu, jika aku tidak memarahinya dan membiarkan kota Yelian keluar dari tirai cahaya, kita sudah selesai. Kata Chen Ping, mengambil Firebats ketika Chen Ping memegang tonik di tangannya. Trik kondensasi di tubuhnya benar-benar mulai berbalik sendiri, dan hisap besar terus menyerap napas dalam tonik. Chen Ping terkejut, tetapi dengan cepat bereaksi, duduk berlutut dan mulai menghaluskan nafas. Itu tonik, wilayah Chen Ping bisa diangkat dengan langkah-langkah. Kali ini Chen Ping dapat berlatih dengan solid, dan waktunya juga hilang dalam 1 menit dan 1 detik. Dan di atas kolam suci, para penatua Ye Jiada dan yang lainnya sedang terburu-buru. Ye Liancheng telah berada di dalam air begitu lama, tetapi tidak ada gerakan, yang membuat semua keluarga Ye takut. Dan setelah periode kebingungan, kolam suci segera menjadi tenang dan masih tidak bergerak. Sudah lama sejak penatua membawa seorang pria mati untuk menatap kolam suci. Tetua besar, pemilik tidak bergerak begitu lama, tidak akan. Seseorang khawatir dan bertanya pada penatua besar. Jangan katakan secara membabi buta, pemilik rumah adalah master 9 produk perampokan. Sama sekali tidak ada masalah, kami sedang menunggu untuk itu. Penatua itu memarahi. Sekarang setelah Ye Liancheng pergi, penatua telah menemukan jawabannya, dan Ye Feng telah kembali ke rumah hitam kecil itu. Sekarang tidak hanya daunnya yang terburu-buru, tetapi ada juga Devil Mountain Old Temp. Tuan Chen sudah begitu lama, sepertinya dia belum keluar dari Yejia. Akankah sesuatu terjadi? Iblis mengerutkan kening. Atau kita menyerbu ke rumah Ye untuk melihat apakah, dengan alasan, sudah lama sekali. Apapun situasinya, Tuan Chan harus selalu memiliki berita. Luo Shouhai juga khawatir tentang keselamatan Chen Ping. Bagi kami beberapa, bergegas ke keluarga Ye tidak mencari kematian. Glimpse memandangi hantu-hantu Magic Mountain yang sudah tua. Sekarang mereka adalah 4 orang, dan seluruh keluarga telah dievakuasi. Setelah semua, ada banyak keluarga dalam keluarga, dan mereka tidak berani mengintai di Yecheng. Bagaimana mungkin mereka berempat menjadi saingan keluarga Ye jika mereka masuk ke keluarga Ye dalam kasus orang tua jahat? Lo Suhai, Bai dan Jiyun. Belum lagi bahwa pemilik keluarga Ye adalah seorang biarawan 9 pin yang selamat dari bencana, dan iblis dari Magic Mountain bukanlah lawan. Hei, bisakah kamu menunggu sampai habis? Petik 2. Iblis mendapat desahan lama. Sulit menjadi begitu tenang saat ini, kami bergegas ke Yejia bersama untuk menemukan jejak Tuan Chen. Saat itulah kontes mulai terlihat. Seng, apakah Anda belum kembali ke Seng? Sampai jumpa dari hadapan Anda, tanyakan dengan sia-sia. Saya kembali ke rumah Seng, mengatur brief, membawa seseorang kembali. Tuan Chen untuk menyelamatkan saya, terperangkap di rumah Ye. Bagaimana saya bisa duduk diam? Sudah begitu lama, Tuan Chen tidak punya berita. Kita harus pergi ke Ye untuk menanyakannya. Bahkan setelah Ye Jia berjuang agar kamu mati dan hidup, lalu bagaimana? Ada perang di mata dunia, bagi Chen Ping. Apa yang akan terjadi jika keluarga Ye mengikuti jaring ikan dan ikan? Keluarga Seng bisa mati, tetapi tidak pernah adil. Dengan semua keagungan, setan tua juga penuh semangat juang. Segalanya tidak boleh terlambat, kami sekarang bergegas ke Ye untuk menemukan Tuan Chen. Jika Tuan Chen benar-benar mengalami pertemuan yang tidak terduga, bahkan jika saya mencoba kehidupan lama saya meledak, saya akan membiarkan Ye membayar harganya. Iblis Gunung Ajaib berkata dengan wajah tua yang mengerikan. Pergi dan temukan Tuan Chen, kata Lo Shohai dengan keras. Besarnya partai yang tak terselubung menuju Ye Hao.